من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu. Segala puja kita bersyukur untuk Allah Subhanahu wa taala. Dialah Rahman Ar-Rahim. Bila Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih yang Maha Pemurah. Bila Allah Subhanahu wa taala Rabb yang selama ini kita puji dan kita puja. Dia Allah Subhanahu wa taala Rabb yang selama ini kita mohon pertolongan kepadanya. Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Dari itu kita merasa Allah Subhanahu wa taala tidak bosan-bosannya memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Kita bisa memberi kepada Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan penglihatan kita, memberikan pendengaran kita, memberikan pikiran dan hati kita. Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Dia Allah Subhanahu wa taala yang tatkala bulan-bulan, tatkala kita kesempitan, tatkala kita kesusahan, dia Allah Subhanahu wa taala tempat kita bertumbuh, tempat kita meminta. Ia adalah wa ia akan nasta'in. Kepada dia Allah kami beribadah dan kepada dia Allah kami mohon pertolongan. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala isi di semesta alam ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari, gugusan bintang-bintang dan planet-planet yang ada. Allah lah juga yang menciptakan laut, menciptakan bumi, menciptakan yang ada di permukaan Allah Subhanahu wa taala, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita juga termasuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mengucapkan kalimat istirja ketika terjadi musibah, ketika ada saudara atau saudari kita yang meninggal, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita yang milik Allah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua milik Allah. Lalu kita ada di Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lahir ke dunia, yang sebelumnya ibu kita mengandung kita selama 9 bulan. Lalu kita tidak ada. Allah yang menciptakan kita. Dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 56, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya agar mereka beribadah kepada Allah, agar mereka mengesahkan, agar mereka
mengkaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaplikasikan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita para jamaah, kita disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat maut untuk mencabut ruh kita. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surat Al-Hijr ayat 69, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datang ajal kepadamu, sampai datang malaikat maut mencabut ruh. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita menjadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala sampai Allah mencabut nyawa kita. Kemudian ketika kita hidup, apakah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuka hati kita? Apakah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hawa nafsu kita, kemauan kita? Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah inginkan. Para ulama kita menjelaskan bahwasanya syarat ibadah itu ada dua. Yang pertama, dia harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala apapun ibadahnya. Baik itu ibadah zahir, ibadah yang tampak, amalan saleh yang tampak, maupun ibadah batin. Dia tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ibadah zahir, salat, puasa, zakat, sedekah, infak, umrah dan amalan-amalan lainnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan batin dia ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti khauf, perasaan takut, kemudian mahabbah, perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ar-raja, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua, yang harus melaksanakan ketaatan sesuai dengan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Ittiba' Rasul. Ini syarat yang kedua. Ketika seorang beribadah, dia mencontoh ibadahnya itu ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sholatnya Rasulullah, bagaimana puasanya Rasulullah, bagaimana zakatnya Rasulullah, bagaimana jihadnya Rasulullah, bagaimana amal-amal Rasulullah. Maka ketika beliau itu, ini syarat yang kedua. Kalau seorang beribadah hanya ikhlas saja tanpa adanya ittiba' Rasul, maka tidak diterima ibadahnya. Dan sebaliknya ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tidak ikhlas, maka ini juga tidak diterima ibadah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita belajar agama Islam agar ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala diterima ibadah kita. Jangan seperti orang-orang yang mereka tidak berilmu, ketika mereka beribadah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menjadi orang-orang yang capek beribadah, letih beribadah, pagi ke pagi lagi, malam ke malam lagi, tapi ibadahnya tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Rahimahullah jami'an. Kemudian setelah berisalah kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi kita yang mulia, dia Rasul kita, dia Rasul kita yang baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri kaulan dari kalian bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan hari kiamat.
kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berangkat dari rumah ke masjid, tidak ada yang halangi kita. Kita berangkat dari rumah untuk mendatangi majelis ilmu, tidak ada yang halangi kita. Kita bisa masih pakai pakaian yang syar'i. Dan para kaum hawa, kaum wanita, para ibu-ibu dan akhwat, mereka masih bisa pakai gunakan jilbab, masih bisa buka aurat, tidak ada yang melarang mereka. Kecuali orang-orang yang benci sunnah, kecuali orang-orang yang tidak suka amalan Nabi Muhammad SAW, karena mereka jahil, karena mereka tidak mau menuntut ilmu. Ya. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Allah memberikan keutamaan bagi orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Ya, ini keutamaan bagi orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu anak minum dulu ya. Materi kita insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin adalah kitab yang dikarang atau ditulis oleh seorang ulama besar yang bernama Imam Nawawi. Beliau ulama besar, beliau banyak menulis karya-karya besar. Di antara kitab yang kita bahas ini adalah kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian kitab beliau yang lainnya seperti kitab Arba'in Nawawi, kemudian kitab-kitab yang lainnya yang masya Allah bermanfaat untuk kaum muslimin. Jadi kita bahas ini adalah berkaitan tentang hadis Nabi Muhammad SAW yang disusun per bab, seperti bab niat, bab taubat, dan bab-bab yang lain. Yang mana beliau menulis kitab ini yaitu mengambil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian kitab ini juga disyarah oleh para ulama, di antaranya disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mensyarah kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian ada ulama lain juga mengarang atau mensyarah kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah kita akan bahas ini di kitab ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kajian kita ini. Untuk yang pertama kita masuk bab Ihdharun niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal barizah wal khafiyah. Yang pertama yang kita bahas adalah bab ikhlas dalam menghadirkan niat. Ikhlas dalam menghadirkan niat pada seluruh amal, baik itu amalan yang berupa anggota tubuh maupun amalan berupa ucapan, baik yang zahir maupun batin. Di ketika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus hadirkan niat, baik itu amalan zahir maupun amalan batin. Seperti sholat dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, seperti puasa dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, seperti zakat, umrah, haji dan sebagainya, dia harus niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, dia harus hadirkan niat itu. Di sini penulis Imam Nawawi rahimahullah beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, padahal mereka tidak diperintahkan dan memurnikan ketaatan kepadanya
dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat, yang demikian pula agama yang lurus. Dalam ayat yang ini ada kalimat mukhlisina lahu-din, dengan memurnikan ketaatan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan ya untuk memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun ibadah kita murnikan para jemaah. Jadi ibaratnya ada air sepas, air bening, air yang jernih, kemudian kita masukkan di situ satu tetes teh, atau satu tetes kopi, atau satu tetes susu. Kira-kira berubah nggak apa airnya? Berubah nggak apa? Berubah. Ya, seperti itulah ikhlas. Seperti itulah ikhlas. Ikhlas itu tidak dikotori dengan yang lainnya. Ketika seorang beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan ada lagi yang pengkhianatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di situ ingin dipuji orang lain, tidak ada di situ ingin mendapatkan jabatan dari orang lain, tidak ada di situ ingin menjadi orang yang terkenal, tidak ada di situ ingin menjadi orang yang dianggap memiliki kedudukan, atau dia ingin mencari popularitas. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dia berikan kepada orang lain. Yang seharusnya ibadah itu ditujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia selewengkan, dia simpangkan. Ya, inilah yang menyebabkan orang-orang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ibadahnya tidak diterima. Dan kadang-kadang itu kenapa? Karena ketika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih ada menggoda dia. Di antara syaitan menggoda manusia agar hatinya menyimpan dari apa yang dia niatkan. Yang tadinya dia niatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia beribadah, syaitan menggoda. Ya, untuk menyelewengkan niat dia, akhirnya dia pun terikut. Ketika dia sholat misalnya ke masjid, dia beribadah di masjid, ya ketika lagi sholat dalam hati terbetik dia ingin dipuji orang lain, dia ingin dibawa orang lain bahwa sholatnya paling bagus, sholatnya sesuai dengan sunnah Nabi. Ya, hati-hati, ini tadi sedikit. Ini merupakan makar dari iblis, makar dari syaitan untuk menghancurkan anak-anak agar ibadah yang dilakukan itu sia-sia, tidak ada yang keutamaannya, tidak ada yang nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, rahimahullah, Imam Nawawi membawakan dalil yang kedua yang firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-Hajj ayat 37. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lan yanala Allahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tidaklah sekali-sekali daging-daging unta dan darahnya itu ia tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, walakin taqwa minkum, akan tapi takwa kalian yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang mulia ini, orang-orang yang menyembelih dari unta atau orang-orang yang berkurban, kalau dia tidak menghadirkan niat karena Allah, tidak ada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia menyembelih unta atau hewan yang lainnya, ya, ketika dia tidak menghadirkan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadah kurbannya itu akan sia-sia, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi takwalah, tapi ikhlaslah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika raya kurban, ada beberapa orang yang mereka berkurban, tapi kurbannya ingin mendapat pujian orang lain. Kurbannya dia lakukan hanya ingin mendapatkan popularitas, atau ingin mencari suara misalnya, atau yang lainnya, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalan ibadah kurbannya itu akan sia-sia, tidak terima Allah Subhanahu wa ta'ala.
tapi takwa sampai pada Allah Subhanahu wa taala, niat ikhlas sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bagi para jamaah, dan kita harus mengetahui bahwasannya ibadah itu kita lakukan zahir dan batin. Kita menyembelih, kita ambil pisau atau parang atau pedang, kita menyembelih hewan, itu zahir. Kemudian ini dengan hati kita yang menggerakkan ya anggota tubuh kita. Jadi hadirkan keduanya, itu zahir dan batin. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita akan berkurban, kita hadirkan hanya zahir saja. Kita motong, kita menyembelih, ya, tapi hati kita ingin dipuji orang lain, ingin mendapatkan popularitas, ingin mendapatkan kedudukan. Agar orang tahu bahwasanya dia yang paling banyak kurbannya, paling besar hewannya, paling bagus hewannya. Itu satu kesalahan para jemaah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 29, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah." Katakanlah, jika kalian yang menyembunyikan apa yang dalam kalian, baik itu yang zahir atau yang kalian tampakkan, ya'lamuhu Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui hati-hati manusia. Allah mengetahui yang batin dan yang zahir. Ya, Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati hamba-Nya. Bukan apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu. Apakah dia kepada Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mencari popularitas, atau hanya untuk mengisi kekosongan saja agar melihat orang lain, atau niat-niat lainnya yang bisa merusak amalan? Maka ketika kita Allah Subhanahu wa taala sedikit itu para jemaah, karena Allah Maha tahu. Allah Maha tahu al-alim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat rupa-rupa kalian. Allah tidak melihat wajah-wajah kalian. Allah melihat tampak kita para jemaah. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat harta-harta kalian kepada Allah. Allah melihat mobil mewah kita, rumah megah kita, usaha kita di mana-mana, ladang kita di mana-mana. Allah tidak lihat itu para jemaah. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Maka tapi Allah Subhanahu wa taala yang melihat hati-hati kalian dan melihat amal perbuatan kalian. Ya. Ketika dia beribadah kepada Allah, ya, dia tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berniat. Ketika dia beramal, dia berinfak, ya, memberi sesuatu pada orang lain, ya, makanya dia harus lihat hatinya. Untuk apa dia lakukan itu? Untuklah Allah apakah untuk lain? Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, babu ikhlas wa ihdarul niyyah fi jami' amal wa qul barizat wa qadiyah. Kemudian di sini Syekh Saleh Sayyid dan Syekh Muhammad Saleh Sayyid beliau mensyarah perkataan Imam Nawawi. Qala al-mu'allif, berkata al-mu'allif, bab ikhlas wa ihdarul niyyah, bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala amalan, baik itu amalan perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan ataupun amalan berupa ucapan yang boleh dilakukan. Maksudnya apa? Ketika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu anggota badannya, baik itu ucapannya, dia harus hadirkan niat. Untuk apa dia beribadah? Ya. Wa niyatu ma'al qalb. Niat itu tempatnya di hati. Wala ma'alla laha bi lisan bi jami' amal. Dan itu tidak ada tempat pada lisan pada segala amalan-amalan. Dan ada karena mana kalinya indah dalam salat wa shaum wal haji wa wudu wa dzalik al-amal kana mubtadi'an. Kata Syekh di sini, apabila seorang dia berniat ketika akan sholat, puasa, berhaji atau wudu, akan tetapi dia menafaskan niat tersebut, maka kata Syekh di sini karena mubtadi'an, yang orang-orang yang mubtadi'. Apa yang mubtadi'? Mubtadi' adalah orang yang melakukan amalan yang tidak pernah dicontoh oleh Nabi Muhammad SAW, seperti sholat. Dia sholat, dia mengucapkan usolli
fardu, ya, aku sholat fardu maghribi 1 rakaat lillahi ta'ala. Orang yang mengucapkan ini kata syirik mubtadi'. Kenapa? Karena ketika dia beribadah dia mengucapkan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena Nabi SAW tidak memberikan contoh seperti itu. Nabi SAW ketika salat beliau memulai dengan takbir, dengan takbir. Beliau lihat saja, kemudian mau sholat langsung bertakbir. Bukan dilafazkan niat itu. Ya, usolli fardhu maghribi 1 rakaat, ya, adaan makmuman lillahi ta'ala, makanya tidak diminta pada jemaah. Kalau dahulu ya kita seperti ini karena kita belum tahu ilmunya, ya, tapi sekarang kita telah mengetahui, maka kita jangan amalkan lagi. Kenapa begitu Ustaz? Karena Nabi SAW tidak contohkan dan para sahabat tidak mencontohkan, dan tidak ada hadis satupun lafaznya seperti itu. Tidak ada di dalam hadis Imam Bukhari, Imam Muslim atau hadis-hadis yang lainnya tidak ada lafaz usolli fardu salat rakaat, salat fardu maghrib 1 rakaat. Ya, terus kita pahami para jemaah. Kenapa doa presiden ini? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau misalnya itu ada, pasti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita. Tapi tidak ada. Masalah dalam masalah yang urgen merupakan rukun Islam yang kedua syahadat mustahil. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan lafaz kepada kita dan memberitahu kita mustahil. Coba kita masuk WC baca apa? Ibu-ibu, WC baca apa bu? Tuanya bu? Hah? Sebenarnya apa? Tuanya ada kita begini. Allahumma ini Alhamdulillah semoga berarti berbuat baik, insyaallah. Diajarkan nanti nggak bu? Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita masuk WC, kaki kanan atau tangan kanan? Kaki kiri, masalah berdua. Kaki kiri, ya jadi kalau Nabi diajarkan. Ketika sampai di WC atau masuk ke toilet, bolehkah kita ngaji di situ? Tidak. Ngobrolnya tak boleh kecuali dahulu. Tapi aja karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika keluar WC, kaki kanan apa? Tangan kiri. Kaki kanan, betul. Dia dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baca doa ghufranaka, ya Allah maafkan kepada kami. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita doa ketika masuk WC, mengajarkan kita adab-adab masuk WC. Mustahil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mengajarkan kita doa atau niat dilafazkan ketika akan sholat. Mustahil. Berarti apa? Kalau kita diajarkan masuk WC doa dan adab, gak mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan kita lafaz usolli fardhu, ya, maghrib 1 rakaat. Mustahil. Bisa dipahami ini? Bisa dipahami. Ya. Jadi gak mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan kepada kita, tidak mengajarkan kepada para sahabat, tidak mengajari para sahabat. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kita semua yang telah benderang. Tidak ada lagi yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu tidak ada disembunyikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan ketika seorang mau berhubungan, itu diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berhubungan membaca doa. Siapa yang tahu doanya? Ibu, apa doanya? Malu. Nabi bukan saya malu. Apa doanya? Sampai saya ngamal. Iya, saya ngamal kan? Insyaallah. Allahumma jadi di syaitan, jadi di syaitan lima roda tangan. Insyaallah. Ketika jima saja para jemaah itu diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berhubungan tidak boleh melalui dubur, tidak boleh berhubungan ketika istri lagi haid atau lagi nifas, ya, atau ada yang itu aja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mustahil, perkara sholat masalah besar. Tidak mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kepada kita bahwa jemaah. Ya,
Jelas kata beliau, ya Syekh Muhammad Suleh Al-Utsaimin, mubtadi'an, termasuk orang mubtadi'. Mubtadi' adalah orang yang berbuat bid'ah. Apa bid'ah? Sesuatu yang belum ada sebelumnya, suatu amalan yang dikerjakan yang belum ada di dalam Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa." Barang siapa yang beramal suatu amalan dan tidak ada perintah dari kami, maka amal itu ditolak oleh syariat. Contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mengapa seperti ada hada, malaysia min fahuwa." Barang siapa yang mengada-ngada dalam Islam, ya tidak ada perintah dari kami, maka itu amalan tertolak para jemaah. Ya, dan Nabi Muhammad mengatakan, "Kullu bid'atin dhalalah." Setiap bid'ah itu sesat, yang menyesatkan. Dan kita semua tahu bid'ah ini bermacam-macam. Ada bid'ah penambahan pengurangan seperti ibadah, sholat. Ada bid'ah tempat, ada ibadah bid'ah waktu dan yang lainnya. Contoh, ada bid'ah penambahan dan pengurangan seperti sholat. Ada orang sholat 3 rakaat ketika sholat subuh. Ada nggak? Ada nggak? Kalau ada berarti dia berbuat bid'ah. Ada sebuah masjid, mereka mengamalkan sujud saja. Ketika imam membaca surat yang ada di situ, sujud sajadahnya, mereka dianjurkan, disunahkan untuk sujud, kemudian balik lagi. Ada sebuah masjid dikritik, bahkan dicela bahwasanya di masjid di sana itu mereka sholat subuh 3 rakaat. Nggak tahu orang kampung, nggak tahu warga. Ya, setelah kita cek ternyata sholat itu bukan 3 rakaat, tapi ada tambahan sujud. Itu sujud apa saja. Jadi ketika baca surat sampai ayat yang ada sujud sajadahnya, maka sujud. Tapi orang mengaku itu sholatnya ada penambahan itu, tapi mereka berbuat tidak. Ya, itu salah. Yang benar yang dilakukan itu sujud sajadah. Tapi kalau dia mengatakan bahwasannya jamaah meskipun mereka sholat 3 rakaat sholat subuh itu baru bid'ah. Jadi sudah dicek, ternyata tidak benar. Apa yang mereka lakukan adalah sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Contoh pengurangan, sholat zuhur dia sholatnya 3 rakaat, itu bid'ah. Contohnya puasa, dia puasa sampai jam 4 sore asar, itu kan bisa lebih. Dan seharusnya sampai maghrib, tapi dia kemudian sampai waktu asar. Kemudian bid'ah tempat, contohnya siapa yang tahu? Kuburan. Ya apa kuburan? Doa. Oh, tahu, masya Allah. Ya, tahu di kuburan, masya Allah. Boleh nggak? Boleh, orang sesat. Bagi kita nggak boleh. Tahu kan? Ikhlas. Ketika haji, kita tahu 7 putaran, mereka seperti orang Syiah tahu yang di depan mereka. Mereka buat Ka'bah, mereka tahu. Ada yang tahu kuburan, ada yang tahu di masjid. Ya, ini dahulu. Tahu yang benar adalah di Ka'bah sebanyak 7 putaran. Ketika seorang mengatakan saya nggak sanggup, kan nggak ada dana, kan mau tahu sajalah dia